Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari Diklat Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SMP yang sudah saya peroleh dari Didamba angkatan 15. Untuk di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digunakan pada penulisan karya ilmiah. Penelitian kuantitatif itu biasanya penelitian berdasarkan metode ilmiah dan menghasilkan data numerik. Jadi datanya tuh berupa angka-angka dan nanti pas di saat analisis kita akan menggunakan statistik untuk menguji kekuatan dan signifikansi dari hubungan variabel-variabel yang telah kita tentukan, seperti itu. Jadi kita ada uji hipotesisnya ya kalau di penelitian kuantitatif. Kemudian dari alasan perlunya penelitian kuantitatif ini, kita ingin mengungkap fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif. Terus yang kedua, pengukuran yang cermat terhadap variabel penelitian. Jadi variabel penelitiannya apa? Kita ingin ketepatan secara angka gitu, secara statistik. Nomor tiganya, kita ingin mengeneralisasi hasil penelitian ke wilayah yang lebih luas. Jadi misalnya kita melakukan penelitian di SMP 1, nah penelitian kita itu bisa diterapkan di SMP yang lainnya. Gitu. Karakteristik metodologinya dari realitas berdimensi tunggal, fragmental, dan tetap. Desainnya spesifik, fix, jadi tidak bisa diubah-ubah, dengan pedoman penelitian yang ketat. Tujuannya menunjukkan hubungan antar variabel, mengetes teori, dan mencari generalisasi yang bersifat prediktif. Metodenya bisa dengan eksperimen, survei, korelasional, studi komparasi. Instrumennya kita bisa pakai angket, tes, inventory, atau lembar observasi. Datanya pasti ya bersifat kuantitatif karena dia pasti hasilnya akan berupa angka. Sampelnya biasanya besar dan representatif. Jadi sampel yang kita ambil dari kuantitatif ini harus bisa mewakili sifat-sifat dari siswa. Misalnya hampir semua siswa itu sifatnya seperti apa. Nah, datanya itu atau sampelnya itu harus representatif. Analisisnya setelah data terkumpul. Jadi setelah kita melakukan penelitian, baru kita analisis. Langkah-langkah penelitiannya ini harus diikuti secara terurut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah dan melakukan studi pustaka ya. Studi pustakanya bisa dari berbagai literatur, bisa dari media sosial ataupun dari buku-buku. Kemudian merumuskan hipotesis. Yang kelima, menentukan desain atau metode penelitian. Yang keenam, menyusun instrumen, kemudian menganalisis data dan menginterpretasi hasil. Nah, metode penelitian kuantitatif ini dia ada 2 kelompok. Yang pertama eksperimental, dibagi 3, yaitu eksperimental murni, kuasi, dan lemah. Dan yang kedua non-eksperimental, dibagi 5, deskriptif, komparatif, korelasional, survei, dan tindakan. Nah, kalau misalnya untuk kita sebagai guru kan biasanya yang diambil penelitian tindakan kelas. Jadi dia masuknya si PTK itu adalah penelitian kuantitatif yang non-eksperimental gitu ya, karena kita tidak memakai kelas kontrol biasanya. Nah, ini penelitian eksperimental murni, di sini dia punya ciri yaitu kita harus mengenakan satu perlakuan terhadap kelompok eksperimen, kemudian nanti dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai atau diberikan perlakuan, gitu. Jadi pasti ada kelas kontrolnya, kemudian ada hipotesisnya dan harus diuji secara ketat. Yang kedua, penelitian eksperimen semu, di mana kita tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Karena nanti tuh ada keterbatasan dalam hal validitas internal dan eksternal. Jadi misalnya, kalau eksperimen murni kan harusnya tekniknya random ya dalam menentukan kelompok, kelas yang diuji dengan kelas kontrol. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa di-random kelasnya, berarti itu kuasi eksperimen, gitu. Nah, yang ketiga ini ada penelitian weak
eksperimen. Nah, biasanya sih penelitian ini dipakainya hanya sebagai latihan ya. Kalau ada yang pakai biasanya sebelum melakukan eksperimen murni, dia pakai week eksperimen dulu gitu. Jadi biasanya nggak ada kelas kontrol. Untuk penelitian yang non eksperimentalnya saya cuma ambil penelitian tindakan karena ini paling sering dipakai untuk PTK, karena tujuannya memang untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dalam rangka memecahkan masalah praktis. Misalnya kita punya masalah dalam hal, penguasaan konsep siswa dengan metode tertentu. Nah, berarti penelitian yang kita pakai adalah penelitian yang tindakan atau action research dari non eksperimental yang Eee, kuantitatif gitu. Nah, seterusnya adalah penelitian kualitatif. Dari kualitas gitu kan, kualitatif kita bisa lihat katanya dari kualitatif adalah kualitas. Jadi di sini kita itu hanya, mengungkap fenomena yang ada dan memahami makna di balik fenomena tersebut. Jadi datanya tidak berupa numerik atau angka-angka dan tidak ada uji statistik seperti itu. Biasanya dipakai di model etnografi, etnometodologi, fenomenologi, dan yang lain-lain. Kalau untuk, bidangnya biasanya sosial, humaniora, dan agama. Kemudian alasan kenapa sih perlu, penelitian kualitatif, karena biasanya ada beberapa peneliti yang ingin mengungkap fenomena secara komprehensif dan mendalam. Jadi dari segi pengetahuan secara, teori ya, jadi dia bukan menguji hipotesa, tapi mengembangkan teori yang sudah ada. Misalnya teori teori Bloom dikembangkan lagi apakah benar seperti ini atau tidak. Kemudian mengungkap fenomena yang menjadi satu konteks lingkungan secara totalitas. Jadi, tidak bersifat fragmental, tapi menyeluruh, seperti itu. Nah, untuk karakteristik metodologi kualitatif biasanya berlawanan dengan kuantitatif ya. Realitasnya dia berdimensinya jamak atau banyak, utuh dan bisa berubah. Desainnya umum, fleksibel, berkembang, juga dapat berubah. Tujuannya untuk memahami makna, mengembangkan teori yang sudah ada dengan, realita yang kompleks gitu kan. Metodologi penelitian bisa dengan participant observation or non-participant observation gitu ya. Instrumennya berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara. Datanya pasti bersifat kualitatif. Jadi dia bukan, numerik, bukan angka-angka, tapi merupakan kata-kata, simbol, atau gambar biasanya, seperti baik sekali atau tidak. Sampelnya kecil dan purposif secara terus-menerus. Jadi di situ dia ada, apa ya, ada tujuan tertentu, makanya bersifat purposif. Untuk, analisis datanya ini bersifat terus-menerus dan bersifat induktif. Jadi analisisnya tuh bisa di awal, di tengah, atau di akhir penelitian. Kan kalau, kuantitatif kan setelah kita meneliti baru dianalisis ya. Kalau ini bisa saat kita sedang meneliti, dianalisis lagi, kemudian datanya, oh berubah nih, kita pengen, meneliti yang lain lagi, makanya dia sifatnya lebih, fleksibel gitu ya. Nah, oke teman-teman, untuk yang kualitatif dan kuantitatif sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya akan ada materi yang berbeda, maka saksikan video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.